Perkenalkan, nama saya Sita Subadra, saya adalah moderator untuk diskusi kali ini. Jadi kita selama 2 jam ke depan sampai jam 9 malam kurang lebih itu akan diskusi tentang epistemologi Jainisme Anekantapanda oleh Dr. Reino Praditya Erickson. Jadi sebelum kita masuk ke materi yang dibawakan oleh Dr. Reino, ini saya akan memperkenalkan dulu pembicara malam ini. Jadi saya akan membaca CV-nya Dr. Reino ya. Pembicara kali ini nama lengkapnya adalah Reino Praditya Erickson, kemudian tempat datang lahir Surabaya 20 Februari 1988. Alamat lengkapnya boleh diberitahu, Dok? Riwayat pendidikan terakhir lulus profesi Dr. FK Universitas Diponegoro tahun 2016 dan pelatihan yang pernah diikuti elektrokardiografi, kemudian ACLS, TLS di Perkes, lalu pengalaman kerja, bekerja sebagai dokter umum di RSUD Simo Boyolali 2017 sampai 2018, lalu bekerja sebagai dokter umum di klinik 24 jam Mardi Mulya Semarang tahun 2019 sampai 2020, dan sekarang sedang menjalani PPDS Patologi Anatomi di FK Undip RSUP Dr. Karyadi Semarang. Sebenarnya menarik juga ya kalau kita bisa tahu sebenarnya alasannya Dr. Reino menggiati filsafat itu apa, itu akan menarik juga seperti itu. Oke, Dok, bisa langsung masuk sekarang ke materi. Oh iya, terima kasih Mbak Sita untuk perkenalannya. Baik, waktu dan tempat saya berikan ke Dr. Reino. Silakan, Dok. Oh iya, terima kasih untuk Pak Endar sama Mas Edward, Mbak Sita dan para senior semua untuk kesempatan yang diberikan pada saya pada malam hari ini untuk mempresentasikan tentang epistemologi Jainisme Anekantavada. Jadi dalam Anekantavada itu sebagai dia adalah salah satu filosofi utama dari Jainisme, salah satu dari aliran filsafat di India. Jadi dalam satu benda itu terdapat banyak multi aspek. Jadi selain ontologi juga yang membuat dia ontologi juga dari anekantanya ya. Jadi anta kan itu artinya adalah anta itu kan artinya n atau akhir atau dalam bentuk aspek. Jadi aneka. Jadi an kan tidak eka. Eka itu kan satu. Jadi tidak satu. Jadi suatu benda itu tidak mempunyai satu aspek saja. Itu ontologi. Tapi itu bisa dipandang dari berbagai macam sudut pandang. Jadi wadah itu seperti pandangan. Jadi, nah, itu yang membuat jadi ada epistemologi, dan yang epistemologi di Jainisme itu sangat penting. Oh ini slide saya sudah ganti ya, bisa ganti ya. Oh ya, terima kasih. Jadi yang akan kita bahas adalah poin-poin ini yang ada di slide ini. Yang pertama tentang gambaran Jainisme di antara aliran filsafat lain di India itu posisinya di sebelah mana. Jadi aliran filsafat India itu dari sudut pandang mengakui atau tidak mengakuinya Weda sebagai sumber pengetahuan yang sah, itu dibagi jadi dua. Jadi Astika adalah yang mengakui Weda, menganggap Weda adalah sumber pengetahuan yang sah. Kalau yang Nastika, Naasti itu artinya na kan tidak, asti itu ada. Maksudnya dia tidak mengakui. Contoh yang Astika itu ada 6, yaitu sat, disebutnya sat darsana. Sat darsana itu sat kan 6, darsan itu pandangan, jadi atau aliran filsafat. Nah, ada Sangkya, Yoga, Spesifika, Nyaya, Mimangsa, dan Vedanta. Vedanta ini nama lainnya Utara Mimangsa. Kalau Mimangsa ini yang bawah ini dia Purwa Mimangsa. Jadi disebut Vedanta itu kan karena Weda itu kitab atau Weda artinya dari pengetahuan Ved. Kalau Anta kan akhir. Jadi memang kitab-kitab dalam Vedanta itu yang diutamakan adalah kitab yang ada di terakhir, porsi terakhir dari Weda. Vedanta. Nah, Mimangsa ini, Purwa Mimangsa ini adalah seorang aliran yang ritualis ya gitu. Nah, pertama yang Sangkya. Sangkya ini dia sekilas dia juga seorang aliran filsafat dualis. Jadi menganggap bahwa hanya ada purusa dan prakerti. Purusa itu sebagai subjek consciousness awareness begitu aja, tidak ada kehendak bebas, tidak ada
tidak bisa berkehendak, dia hanya sebagai pengetahui saja, cognizer saja. Yang bergerak hanyalah prakerti. Nah, itu sekilasnya. Eee, Kalau Mimangsa itu seorang, ritualis ya. Nah, kalau Nyaya ini seorang sama Waisisika ini kayak ahli logika begitu kan, mengembangkan logika di India. Misalnya tentang samanya laksana, jadi sesuatu yang universal dengan yang wisesa laksana yang partikular. Misalnya bahwa kuda bisa disebut kuda itu ya karena ada yang namanya kekudaan, gitu. Nah, mungkin mirip seperti formanya di Yunani ya form. Jadi ada form yang utama yang benar-benar hakiki begitu. Jadi horseness, nah, jadi bukan hanya ada kuda, tapi juga ada horseness gitu. Nah, sama seperti Vaisishikanya juga mengembangkan seperti itu. Kalau yoga itu untuk menyatukan ya, menyatukan. Nanti Sangkya itu barengannya sama yoga bergabungnya. Vaisishika dengan Nyaya. Nah, kalau Mimangsa ini dia adalah seorang ritualis. Jadi di Mimangsa itu mempelajari Weda itu harus tepat seperti intonasi bahasa Sanskertanya, harus tepat intonasinya, artinya, maknanya, pemenggalan suku katanya, semuanya harus tepat. Karena di Mimangsa itu, keberhasilan suatu ritual Weda, misalnya untuk memanggil hujan, yatsnya kan ritual di Weda ya, memanggil untuk ritual memanggil hujan itu bukan berdasarkan ketulusan ataupun misalnya wah saya melakukan ritual Weda itu supaya Dewa Dewi senang sehingga kalau Dewa Dewi senang permohonan dikabulkan, bukan seperti itu kalau di Mimangsa. Di Mimangsa mereka bahkan adalah aliran filsafat yang bahkan tidak mempedulikan apakah Dewa Dewi benar ada atau tidak. Yang mereka utama hanyalah kausalitas sebab akibat. Ada jadi dalam mereka Weda itu kan mempunyai causal power dari sabda dari suara di Weda, intonasi kata-kata di Sanskritnya di Weda itu mempunyai causal untuk memengaruhi berbagai macam substansi, bukan bergantung pada belas kasihan atau anugerah Dewa Dewi. Jadi bukan karena saya melakukan ritual Weda lalu Dewa Dewi senang, lalu bisa menurunkan hujan, bukan. Jadi kalau setulus apapun ritual Weda itu dilakukan, kalau salah intonasinya atau salah ritualnya, ya tidak akan gitu. Dan itu tidak tergantung pada si pelakunya. Jadi benar-benar ya kausalitas hanya kalau sama seperti kita masak ya apapun pikiran kita niatnya memang niat masak atau tidak. Tapi kalau yang kita lakukan benar, ya pasti jadi masakannya. Ya seperti itu memang dia tidak ada pengaruh tentang ketulusan atau apa terhadap ritual-ritualnya. Nah itu lalu pada Nastika kan ada Bauda, Jaina sama Lokayata lah. Yang membuat menarik pertama kali saya terhadap Jainism itu karena pertama kali dijelaskan bahwa nanti di Lokayata ini aliran materialis di zaman dulu di India. Mereka tidak percaya nanti yang diamati selain diamati oleh panca indera, persepsi indera. Jadi mereka tidak percaya adanya kehidupan setelah mati atau percaya adanya jiwa. Mereka tidak percaya karena bagi mereka itu tidak bisa dipersepsi indera. Nah, mereka jadi dalam epistemologinya hanya mempercayai persepsi, pratyaksha pramana. Nah, oleh Jain itu ditanya pada saat mereka berdebat ditanya oleh orang Jain ya, orang yang Sarwa atau Lokayati, "Duh, kamu kok hanya percaya persepsi atau pratyaksha pramana, kamu hanya percaya sesuatu yang bisa kamu persepsi dengan panca indera." Atau kalau di India bukan panca indera aja, tapi 6 indera lah, yang keenam pikiran. Tapi kalau Lokayata dia hanya percaya panca indera, 5. Kenapa kamu kok hanya percaya persepsi? Apa alasannya? Lalu Lokayata bilang, "Oh ya karena begini-begini, nggak bisa dilihat." Loh, kamu kalau bisa membuat alasan, itu berarti kamu sudah mengakui sesuatu yang di luar panca indera dah. Alasanmu sendiri kan tidak bisa kamu persepsiin. Nah, jadi antara hanya ada 2 kemungkinan, kamu mengakui bahwa ada sesuatu indera atau alasanmu untuk, bahwa pandanganmu bahwa hanya persepsi yang, adalah sumber pengetahuan yang benar, itu juga hanyalah suatu hal yang tidak ada dasarnya. Jadi di antara 2 pilihan itu, pandanganmu tuh pastilah keliru lah menurut Jain seperti itu. Atau saya tertarik belajar sistem. Lalu udah, lalu kita ke slide berikutnya ya. Ini adalah saya, means of knowledge. Jadi pramana itu adalah
cara untuk mendapatkan pengetahuan gitu. Jadi etimologi di filsafat India di timur ada namanya prama, itu adalah subjek, kalau prameya itu adalah objek, kalau pramana adalah cara untuk mendapatkan dari subjek kok bisa tahu objek, nah itu butuh namanya pramana, means of knowledge. Nah, saya ambil dari Mimangsa dan Vedanta karena ini yang paling komplit. Kalau misalnya beberapa itu hanya biasanya cuman 3 ya, tapi yang paling detail mengembangkan nanti itu dia mengambil dari berbagai 6 aliran filsafat itu dia ngambil contohnya adalah namanya nanti Pratyaksa itu persepsi indera itu diakui. Yang kedua Anumana itu inferensi, nanti yang ketiga adalah Upamana atau analogi, ya seperti bahasa Indonesia kan upamanya ya itu sama upamana. Nah, Artapati itu, postulasi atau presumsi, mungkin kalau di barat tuh, ngomongnya abduksi ya. Lalu ada Anupalabdi, itu adalah non persepsi, nanti akan ada contoh-contohnya. Lalu ada yang terakhir adalah ini kas, di astika, sabda. Sabda pramana itu maksudnya ya Weda itu atau, bisa Weda itu yang untuk hal-hal, sama ada testimoni orang-orang yang dipercaya. Misalnya kan kalau kita lagi di Semarang, mau lihat di Jepang apakah hujan, kan kita susah loh kalau untuk memang harus datang ke Jepang, atau kita inferensi kan susah, terlalu lama atau gimana. Tapi paling cepat, paling praktis, parsimonius ya, itu memang kita dengar, kita percaya pada kata-kata dari si pembawa berita di TV ya, seperti itu maksudnya testimoni. Tidak hanya Weda ya, tapi, pembawa berita televisi itu termasuk sabda pramana. Nah, nah ini contoh dari, Pratyaksha Pramana. Eee, ini contoh dari Pratyaksha Pramana, sebentar pointernya, ini contoh dari Pratyaksha Pramana. Jadi, panca indera kita melihat api, api itu kan bisa kita persepsi indera dari, mata ada cahaya, kalau, dari, apa, kulit perasaan ada rasa panas, nah bisa kita persepsi, itu Pratyaksha Pramana. Ada yang namanya, Anumana Anumana Pramana. Anumana Pramana itu inferensi, jadi kita tidak lihat api itu langsung ada di dalam hutan ini, tapi kita tahu bahwa kita bisa menginferensi adanya api karena kita lihat ada asap. Nah, dalam dalam India itu ditekankan bahwa ada namanya hubungan, harus kita lihat hubungan adanya kita kok bisa menyimpulkan di gunung hutan di gunung itu terbakar karena ada asap. Nah, karena kita di begitu ada api, maka kita bisa menyimpulkan, oh nanti di gunung itu juga kalau seperti itu ya maka ada begitu ada asap seperti ini, maka bisa kita simpulkan ada api, biarpun kita tidak mempersepsi langsung adanya api. Nah, dan juga kita tidak harus tidak mengamati adanya api di tempat yang basah misalnya. Jadi dari harus sesuai juga. Jadi kita bisa melihat adanya api di tempat kering gitu, seperti ini dengan tidak mengamati api di tempat yang atau yang di tempat berair, ya barusan bisa menyimpulkan dan ini memang tidak ini bukan pembuktian deduktif ya memang, maksudnya ini kan memang dia berdasarkan berdasarkan, mencapai kesimpulan dari Anumana Pramana ya, bukan yang benar-benar yang a priori, maksudnya seperti kita menganalisis di savana nanti misalnya kalau bahasa atau matematika ya, memang kalau yang inferensi di dalam ini memang dia tetap ada a posteriori. Jadi memang harus ada unsur indera karena dia menggantungkan persepsi antara kita melihat asap dan api di dapur, begitu. Terus dia menginduksi, menggenerasi ke hutan yang terbakar. Kalau di India masih. Lalu ini yang namanya artapati. Ini namanya artapati. Jadi begini, kita contoh artapati atau postulasi, presumsi atau abduksi. Jadi begini, misal kita ada orang namanya Dewa Data. Nah, Dewa Data ini kita lihat dari pagi, siang, sore nggak makan. Tapi kok tambah lama tambah gemuk ya teman saya ini namanya Dewa Data. Maka saya bisa melakukan artapati. Oh, berarti
si Dewadatta ini malam makan banyak begitu. Namanya artapati. Jadi kita memberikan suatu alasan yang paling mungkin, gitu. Paling mungkin artapati. Ya seperti abduksi lah kalau di barat ya. Nah ini namanya anumana. Namanya bukan maaf, bukan anumana, upamana. Ini namanya upamana. Ini upamana. Nah, jadi upamana itu begini, kita bisa mendapatkan pengetahuan dari upamana itu misalnya ada orang tidak pernah lihat harimau. Nah, dia hanya di kotanya itu hanya lihat kucing aja di sekitar kampungnya, di rumahnya. Nah, suatu saat dia diajak ke hutan. Nah, mau pergi ke hutan, dia ngomong sama temannya bilang, "Hati-hati loh, di sana ada harimau loh." Terus si orang itu bilang, "Loh, saya nggak pernah lihat harimau kok seumur hidup saya," misalnya. Nah, habis itu temannya bilang, "Loh, kamu nggak pernah lihat harimau, nggak apa-apa, kamu kan di rumah ada lihat kucing kan?" "Iya, saya tahu kucing itu seperti apa." Lah sama, kucing itu mirip seperti harimau, ya cuma lebih besar sama ya lebih kuat lah kelihatannya, lebih besar, lebih kuat, mungkin lebih buas gitu ya, lebih agresif gitu, lebih besar, jauh lebih besar lah. Tapi bentuk-bentuknya agak-agak mirip begitu, mirip lah, mirip sekali. Cuman lebih besar dari ukuran begitu juga. Nah, begitu dia sampai hutan dan dia melihat seperti ini, lalu dia mengingat kata-kata temannya, dia bilang, "Oh iya, ini ya yang namanya harimau." Nah, padahal dia tidak pernah mempersepsi adanya dia tidak pernah lihat ini harimau seumur hidup, dia juga tidak melakukan dari inferensi saja seperti lihat asap dan atau tidak seperti tapi dia menggunakan namanya upamana, jadi upamanya, diupamakan ya, sama seperti bahasa Indonesia seperti itu kalau ini Dewanagarinya. Jadi upamana begitu, diupamakan. Ya, ada yang berpandangan bahwa upamana, artapati ini juga bagian dari inferensi juga, ada aliran filsafat India yang seperti itu. Tapi ada yang memisahkan kalau di Vedanta itu dipisah. Lalu, lah ini yang namanya eh, an, ini anupalabdhi, namanya anupalabdhi. Anupalabdhi namanya non apprehension. Jadi begini, kita lihat di meja ini tidak ada vas bunga kan? Nah, padahal kita ketiadaan vas bunga tentu tidak bisa kita persepsi indera. Juga tidak bisa kita ambil dari inferensi juga. Jadi kita toh ya tahu, misalnya kita di rumah harusnya di sini ada vas bunga di atas meja ini, tapi di rumah kita kok tahu-tahu sore kita pulang kerja kok nggak ada. Nah kita tahu. Nah eh, ketiadaan ketiadaan itu kan nggak bisa dipersepsi ya. Misalnya ketiadaan apa kan kita nggak tahu, kita tidak bisa dipersepsi indera. Nah, oleh ahli filsafat di India itu dibuatkan sendiri means of knowledge-nya sebagai anupalabdhi. Ada yang berpandangan juga ya anupalabdhi itu bukan suatu means of knowledge tersendiri karena dia masih bisa masuk seperti upamana. Kita melihat ketiadaan juga dianalogikan dengan misalnya ketiadaan yang lain. Ada yang punya pandangan seperti itu, tapi ada yang di Vedanta tetap dipisah. Seperti itu. Ini basis untuk karena nanti di Jainisme tetap ini ada juga. Nah, oleh Anupalabdhi ini juga di Vedanta dan juga di Jainisme itu dipakai juga untuk membuktikan adanya kesadaran meskipun pada saat kita tidur tanpa mimpi. Kan kita kalau saat kita tidur tanpa mimpi itu kan kita tidak mengetahui apapun. Kita bahkan tidak tahu apa itu tidak tahu. Kita tidak tahu bahwa kita tidur. Kita tidak sadar bahwa kita sedang tidak sadar. Kita benar-benar blank, total seperti oblivion ya, benar-benar tidak tahu apa-apa ya. Nah, tapi pada saat kita bangun, kita bisa kan kita merasa enak wah tidur nyenyak tanpa mimpi. Kita bisa yakin kalau ditanya teman kita, "Gimana tidurmu?" Lalu kita bisa dengan yakin jawab, "Iya, saya tidur nyenyak tanpa mimpi." Nah, oleh Vedanta, oleh ahli Vedanta sama oleh Jain juga dijawab, "Loh, kamu kok bisa tahu bahwa kamu tidur tanpa mimpi?" Berarti kan ada kesadaran seperti kamu melihat ketiadaan adanya vas, kamu bisa meyakini bahwa tidak ada vas kalau kamu hadir untuk datang dan memvalidasi apakah tidak ada vas di ruangan itu pada saat itu. Nah, sama seperti kamu bilang kamu tidak sadar apapun, kamu tidak apa, berarti harusnya ada suatu subjek yang menyadari ketidaksadaran itu sendiri.
si subjek ini pastilah dia yang sadar karena dia bisa mengetahui ketidaksadaran toh. Jadi dia bisa mengetahui blankness, dia bisa mengetahui oblivion. Pasti ada sesuatu, dia bisa yakin yakin bahwa saya tidak sadar kok. Ya, menurut Vedanta seperti itu. Nah, itu saya dulu juga diajari oleh, guru Adwaita Vedanta saya ya juga. Seorang ya dari India ya guru saya yang Adwaita Vedanta itu. Beliau ya mengajarkan itu pemahaman itu juga untuk memahami tentang Anupalabdhi dalam Vedanta. Nah, sekarang ini ini Rigveda, ini Yajur Veda ini tulisannya. Ini Atharva Veda, dan ini namanya Samaveda. Nah, ini namanya Sabda Pramana. Ya bagi astika yang mempercayai Veda ya tentu saja Veda adalah salah satu sumber pengetahuan dan itu ditolak oleh Buddhisme, Jainisme, dan Carwakan tentunya. Dan tentu saja kalau itu sudut pandangnya ya otomatis seperti Taoisme, Konghucu, Shinto ya termasuknya Nastika ya karena tidak mempercayai Veda seperti itu dari sudut pandang itu. Nah sekarang kita bandingkan dengan Jainisme. Nah di Jainisme mereka juga mempercayai yang itu semua kecuali yang terakhir yang Sabda yang beda ya. Mereka tidak mengakui keabsahan Veda sebagai satu sumber kebenaran, satu sumber pengetahuan yang benar. Oleh Jainisme itu dia mempercayai pratyaksa, persepsi juga kalau mereka ngomongnya matinya. Nah, matinya itu sensory perception. Nah, srutanyanya, srutanyana ini kan diterjemahkan sruta itu dari kata srota itu artinya mendengar. Nah, itu tidak kalau di Jainism memang kalau kita sruta itu kalau di konotasinya di Sanatana Dharma atau Tiga Weda itu, tapi kalau di Jainisme artinya beda, nggak sama. Srutanyana itu benar-benar sesuatu yang kita dengar atau yang kita baca. Misalnya ini kayak guru-guru ini SCIRPTURAL. Itu kalau kita bisa mendapatkan pengetahuan dari huruf-huruf yang kita baca, itu maksudnya srutanyana. Kita bisa dengarkan dari orang yang bicara ke kita, itu maksudnya srutanyana. Itu kalau Jainisme seperti itu mengakui mean of knowledge-nya. Lalu ada namanya awadinyana. Awadinyana ini maksudnya clairvoyant ya, itu mengetahui ya bisa mengetahui masa depan, macam-macam itu kayak Jain. Terus ada manah manah paryayanya. Nah, manah paryayanya. Ini manah itu artinya mind, manah itu artinya pikiran. Jadi paryayanya itu maksudnya mengetahui pikiran orang lain. Lalu ada namanya kevala nyana. Kevala itu artinya komplit. Nyana itu kan pengetahuan. Jadi maksudnya pengetahuan yang komplit. Kevalgyan kalau bahasa Hindinya. Jadi misalnya omniscient. Nah ini ada contohnya. Jadi srutanyana. Srutanyana ya dari buku, dari laptop, dari kita dengar audiobook semua itu maksudnya srutanyana. Ya otomatis ya Jen pasti mengakui yang persepsi terjadi seperti Artapati semua, Upamana semua masuk di dalam sini juga. Nah, ini yang khas di Jainism itu namanya adalah Kivala Nyana. Ini contoh daripada adegan di mana saat Bhagawan Mahavira itu kan ini ada namanya Indra Bhuti Gautama itu yang mau ahli Weda, seorang Brahmana, Mimangsa, jadi seorang Purwa Mimangsa ritualis Weda, dia itu mau debat dengan Bhagawan Mahavira. Mahavira ini Tirtangkara ya, itu sejaman dengan Buddha, ini rivalnya Buddha. Jadi mereka itu ya karena aliran filsafat yang berbeda ya pasti rival, ya punya pandangan beda dan sering debat juga pengikutnya. Nah, ini Indra itu mau datang mau debat dengan Mahavira. Mahavira itu sudah tahu semua yang mau ditanyakan oleh Indra Bhuti Gautama. Termasuk namanya kamu datang, wah kamu datang apa, dia sudah tahu. Itu disebut kevalanya. Nah, dalam Jainism, kevalnyana ini maksudnya bahwa substansi itu kan mempunyai suatu materi, benda itu mempunyai namanya dravya, substansi, ada namanya paryaya, itu mode. Nah, jadi misalnya
suatu benda misalnya apel, apel itu ya ada substansi apel dan, dia juga ada, perubahan dan jadi dalam Jainisme itu tidak mengakui adanya perubahan, keberlangsungan, dan kehancuran. Nah, itu namanya pariyaya. Nah, ada namanya substansi. Nah, dalam Jainism itu ada namanya 6 dravya, ada 6 substansi dasar. Yang pertama jiwa, yaitu, soul. Jiwa itu yang punya sifat sifat khas yang tidak dimiliki olehnya adalah pengetahuan, awareness. Untuk bisa mengetahui sesuatu, consciousness. Nah, yang lainnya, yang 5 itu adalah ajiwa atau yang, tidak ada yang tidak mempunyai consciousness. Contohnya waktu, kala, desa, kala, habis itu space, atau akasa, waktu, kala, habis itu ada namanya istilahnya dharma. Dharma di Jainisme itu bukan artinya aturan atau baik ya, tapi dharma dalam Dravya dan ini artinya adalah sebuah substansi materi yang mengakomodasi semua benda yang ada di alam semesta ini untuk bisa bergerak. Itu namanya dharma. Lalu ada namanya adharma. Nah, adharma sendiri itu adalah suatu substansi yang mengakomodasi benda lain untuk bisa rest, untuk bisa tidak bergerak. Begitu. Lalu ada namanya satu lagi namanya substansi yang namanya materi fisik. Itu namanya pudgala. Begitu. Kalau di Jainisme mengakui seperti itu, pudgala. Nah, ada 6 substansi dasar. Nah, seorang kevalanya nih, istilah kalau kevalanya kan kemahatauan, kalau kevalanya ini orang yang maha tahu. Nah, itu misalnya kita mengetahui untuk benar-benar mengetahui, misalnya kita untuk benar-benar mengetahui kuda. Kita tidak hanya mengetahui tentang kuda, sifat-sifat kuda, apa yang bisa kuda lakukan, tidak hanya itu. Tapi kita harus juga mengetahui namanya bukan kuda. Karena kita kuda bisa disebut kuda karena kan ada yang namanya bukan kuda. Nah, misalnya kuda, habis itu kita harus tahu sapi untuk membedakan dengan kuda. Jadi untuk benar-benar mengetahui kuda, kita harus tahu sapi. Nah, mengetahui sapi harus tahu misalnya meja. Meja semua benar. Jadi dengan mengetahui satu hal, benar-benar mengetahui satu hal dalam pandangan Jainisme itu sama aja mengetahui seluruh yang ada. Dari modenya juga, misalnya kuda yang mati, kuda yang hidup, kuda yang sakit, kuda yang warna apa, semua itu kan kombinasinya semua itu, yaitu mode, pariyaya itu semua masuk dalam kevalanya. Nah, itu oleh Jainisme seperti itu. Pengetahuan yang terhebat itu yang tercerahkan seperti itu. Nah, ini ini dalam gambar ini yang dimaksud kalau ekanta, eka itu satu, anta itu hanya satu aspek, wadi. Jadi berpandangan. Jadi yang berpandangan hanya satu. Dan ini kita tentang yang sering kita dengar bahwa ada 7 orang yang mau megang, ada yang megang bunga, megang bunga. Nah, semuanya itu hanya ya, hanya seperti panjang apa lah. Itu dia seorang ekantawadi. Dia hanya melihat satu aspek saja lah. Sapta Purusaha itu maksudnya Sapta kan 7. Jadi ada 7 orangnya ekantawadi. Lah itu dibandingkan dengan yang ini ane kantawadi. Jadi yang dia ini petapa Jain ini dia melihat langsung keseluruhan aspek itu bersamaan. Jadi disebut ane kantawadi. Jadi orang yang bisa melihat berbagai macam aspek. Nah, ya ini seperti kubus lah. Kita kan tidak bisa lihat ke 6 sisinya samaan kan ya. Jadi hanya aspek kita itu yang bisa kita sebut. Nah, ini ada namanya Naya Wada, ada namanya Nigamanaya, Sanggraha, Rajustra, Danaya. Nah, Nigamanaya ini maksudnya partikular itu langsung bisa kita bedakan. Nah, ini ada contoh-contohnya langsung. Nah, ya ini misalnya namanya Nigamanaya. Misalnya kita lihat orang yang lagi bawa belanjaan, bawa pisau, bawa apa, kita bilang, "Loh, kamu mau masak ya? Kamu lagi masak ya?" Padahal jelas-jelas dia kan bukan lagi masak, dia lagi bawa belanjaan. Tapi kita langsung nebaknya, "Kamu lagi masak ya?" Berarti yang kita sudut pandang itu namanya naigama ya. Jadi kita hanya melihat tujuan dia
tujuan dia bawa ini apa, kita langsung menyebut kita tidak sudut pandang yang kita ambil pada saat bicara itu, kita tidak ngomong tentang, "Oh kamu lagi bawa belanjaan," kan kita enggak, kita ngomongnya, "Kamu lagi masak ya?" Gitu. Kan kadang kita seperti namanya kita ambil sudut pandang naigama ya. Kalau ini yang namanya, eee, sanggrahanaya. Sanggrahanaya itu, oh ada banyak orang di jalan, atau hutan itu lah, kita kan ngomong, "Oh ada banyak orang di jalan." Kita kan yang kita ambil kan hanya, kumpulan dari orang, kita tidak melihat ada anak kecil, ada perempuan, laki, tidak kita sebutkan satu pada saat ngomong dan kita ambil sudut pandang. Jadi kita hanya, oh hanya orang-orang banyak, itu namanya kita melihat hanyalah universalnya aja. Nah kalau yang ini, Wiyawahara itu kita melihat hanya kecilnya aja. Ya misalnya kalau di kedokteran ada spesialisasi, neurologi, eee, apa, bedah apa, tapi kita tidak menyebut itu semua adalah bagian kita hanya pada bagian-bagian khususnya, partikularnya aja. Lalu ada misalnya Raju Sutrana, maksudnya melihat hanya pada saat satu momen itu aja. Misalnya pada saat cincin emas, itu kan dibuat dari emas yang dicairkan. Kita tidak melihat dulunya ini adalah emas, bahan baku emas, atau dia hanya melihat pada saat itu dia hanyalah cincin emas. Atau misalnya pada saat seperti melihat ada, pada kita kan hanya mengenal A, U, B, A, itu permukaan A. Kalau kita KI, pada saat kita ketika benar I, kalau kita ngetik pada satu oleh ya, itu disebut I. Kalau kita bilang itu salah, itu mengakibatkan bukan kuda, berarti kita sudah melihat dari sudut pandang yang lain. Lebih dense seperti itu menganalisanya. Nah, lalu ada yang namanya, sabdanaya. Sabdanaya itu, melihat sesuatu itu hanya dari maknanya saja. Ini misalnya kan namanya ini kan dewa Indra, ini kan Indra. Ini sapi, gau. Kalau bahasa Sanskertanya sapi kan gau. Nah, ini namanya Brahma. Ini, lotus ya, Pangkaja. Nah, kita melihat, oh ya Indra itu seperti ini, sapi seperti ini, kau. Ini kalau ini, Brahma Pangkaja, maksudnya lotus. Pangkaja itu artinya yang lahir dari lumpur. Nah, Brahma itu kan memang ceritanya juga eee, lahir dari juga seperti dari lotus, maksudnya makanya disebutnya juga Pangkaja. Nah, itu hanya melihat dari meaning-nya aja, ya cuman dari makna-makna yang kita bisa sehari-hari, namanya sabdanaya. Lalu lebih detail lagi ya, ada namanya sam sam Sami Birudanaya. Sami Birudanaya. Sami Birudanaya ini melihat dari etimologinya, dari akar katanya. Misalnya kata gauh, gauh itu artinya kan, cow. Dari bahasa Inggris itu juga, mirip, ngambil bahasa serapan dari Sanskrit ya, gauh itu. Jadi cow itu artinya gauh itu artinya bergerak. Nah, kalau pangkaja itu artinya yang lahir dari lumpur. Jadi yang bisa pakai dari Sami Biuna ya hanya bunga atau bunga lotus, bunga tratela yang bisa pakai kata pangkaja, karena dari etimologinya hanya itu yang bisa. Nah, seperti itu. Nah, kalau Ewang Butanaya itu melihat itu hanya dari suatu kata apabila dia memenuhi makna dari etimologinya. Misalnya kata gauh. Gauh itu kan artinya pergi, bergerak. Nah, kalau sapi ini tidak bergerak, jadi dia menurut Ewang Butanaya dia tidak bisa disebut bergerak. Jadi dia tidak bisa disebut gauh. Begitu. Sama seperti itu, maksudnya kalau di gauh seperti itu contohnya. Nah, ini contoh dari Saptabhangna ya. Jadi kita tidak bisa menyebut sesuatu karena anekan tawada. Kita hanya pada saat kita ngomong kan hanya dalam satu point of view yang kita sebut. Sesuatu itu bisa disebut dia punya atau ada, bisa disebut Chat Nasti Eva atau Asti Nasti Eva itu ada dan tidak ada, atau awyak
awak tafiyah itu tidak bisa dijelaskan, lalu digabungkan dengan yang sebelumnya ada dan tidak bisa terjelaskan, nanti tidak terjelaskan, yang kedua ada jelaskan begitu, ada 7. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, contoh 4, nah ini kalau gambar, kalau siat itu artinya ya aslinya kalau di Denis siat itu atau kalau dalam filsafat itu sebenarnya satu sudut pandang tertentu. Jadi maybe ini bukan sebuah ketidakpastian ya, tapi justru merupakan sebuah kepastian, tapi dalam satu sudut pandang tertentu. Nah, dikatakan bahwa Mahavira pada saat selalu menjawab pertanyaan Indra Budi Gautama, ada ratusan pertanyaan, itu selalu diawali dengan khasiat kalau dia di depan seperti itu. Misalnya apakah tubuh itu, apakah jiwa itu kekal atau tidak kekal? Dalam satu sudut pandang dia kekal, dalam satu sudut pandang dia tidak kekal. Seperti itu Mahavira pada saat menjawab. Nah, misalnya ini contohnya ada sebuah pot ya, atau jar. Pot ini bisa disebut sifat pot tentunya. Kalau dari sudut pandang bolpen, ya tidak ada pot yang seperti itu. Dia disebut tidak ada. Nah, kalau kita di dalam pot itu dia ada sifatnya sendiri dan tentu saja ada ketiadaan sifat bolpen. Begitu. Nah, kalau digabung yang predikasi yang ketiga, adanya pot ini mempunyai sifat bolpen dan tidak ada kalau pot ini ada kalau dia katakan dari sudut pandang sifat pot, kalau tidak ada kalau dia dari sudut pandang bolpen. Jadi ada dan tidak ada. Asti nasti. Jadi dia suksesif ya. Nah, tapi ada sudut pandang yang faktafiah yang tidak jelas. Jadi kita melihat sudut pandang dia mempunyai sifat ya pada simultanius bersamaan ya kita tidak bisa bilang kan fakta ya kita tidak bisa kita ceritakan ya begitu. Lalu kalau digabung ya ada dan tidak ada dan ceritakan ada dan tidak terceritakan. Nah, oleh ini soal filsuf juga dia bilang bahwa tidak ada sebuah pernyataan posisi yang filosofis atau metafisik itu bisa benar kalau diasersikan itu tanpa adanya sebuah kondisi atau limitasi gitu. Jadi harus ada kondisinya gitu sesuatu yang sah gitu menurut Matthias. Nah, sekarang kalau begitu apakah non absolutisme atau Anantawada ini sendiri itu sifatnya adalah absolut ya? Kalau seperti itu. Nah, lalu dibahas ini ada orang yang tanya lah kalau Anantawada itu disebutnya absolut, lah nanti di predikasi kedua non absolutism is not exist. Jadi non absolut karena dia non absolutism kiat asti bisa ada. Yang kedua kan predikasinya tidak ada. Jadi non absolutism is not absolute. Jadi ceritanya lah. Itu bagaimana dijawabnya lah? Lalu dijawab ya bahwa non absolutism itu pun juga sifatnya non absolutistik. Nah, jadi bisa juga memang dipakaikan di Syatwada ya. Jadi ada absolutisme, yang kedua tidak ada absolutisme, yang ketiga kalau digabung bersama ya suksesif nomor 3 bersamaan simultaneous. Jadi bahwa absolutisme non absolutisme itu tidak bisa ada juga tanpa ada sudut pandang absolutisme. Yang menjadi salah itu adalah kita menganggap bahwa absolutisme itu adalah sesuatu yang atau begitu juga non absolutisme sesuatu yang absolut itu yang membuat dia gitu menurut ya, seperti itu. Nah, lalu jadi tidak ada yang sebuah fiction absolutisme itu sendiri yang tepat adalah absolutisme yang menolak sudut pandang lain. Tapi kalau kita menganggap absolutisme ada yang benar dan yang salah itu kalau yang benar itu disebut naya sudut pandang, kalau yang salah disebut sudut naya. Jadi non absoluti sendiri itu adalah bukan sesuatu yang aku yang keras kepala atau yang rigid ya. Jadi dia bisa mengakomodir juga adanya absolutisme juga. Asal
saya bilang itu ada satu sudut pandang tertentu, jadi diperbolehkan di feminisme juga. Nah, seperti ini, jadi seperti berbagai jiwa ada kalau di sudut pandang adanya kesadaran, tapi juga jiwa juga ada kalau sedang yang benda yang ajiwa yang tidak sadar seperti itu. Nah, ini jadi kan ini pertanyaan seperti tapi dibahas oleh Prof. Bising juga. Ini jadi apakah non absolutisme sendiri itu adalah absolut? Jika kalau absolutisme itu absolut, itu berarti non absolutisme tidak universal karena ada hal yang absolut, yaitu non absolutisme itu sendiri. Nah, kalau non absolutisme sendiri ya berarti non absolutisme bukan sebuah kebenaran universal. Ya, jadi ada yang berpandangan bahwa kalau seperti ini dengan dua tanduk dilema ini, ya maka non absolutisme adalah self defeating ya. Jadi dia evaporate. Tapi itu dibahas juga bahwa setiap dialectical seven Zaman itu sama seperti yang oleh acara cuman ini yang dikembangkan dalam sudut pandangnya bising. Sama aja seperti nanti bisa dibaca juga sendiri. Jadi mas seperti pernyataan, maaf, maaf, maaf. Ya, sama seperti pernyataan ini. Saya apakah all statement are conditional? Apakah juga ispat di namanya nah, all statement kondisional ini apakah dia sendiri atau apakah pernyataan dia sendiri adalah kondisional kan begitu. Tentu saja itu dari sudut pandang bisa dianggap beda oleh siapa ada ya. Nah, contoh seperti I am undecided, saya tidak bisa menentukan apa-apa. Ya, padahal kan dia ada satu keputusan dia yaitu bahwa saya tidak bisa memutuskan. Nah, seperti itu. Jadi tergantung sudut pandang ya. Kita bisa ambil sudut pandang yang lain. Tidak hanya terkungkung dalam satu kalimat ini saja. Nah, beda misalnya ini kayak misalnya categorical discernment ini misalnya a man is either good or bad. Itu kan beda dengan is-nya, is right dengan is either good or bad itu kan beda nanti. Satunya kategori disjungtif, satunya cuma kategori biasa. Nah, itu dibahasnya. Nah, ini juga sama oleh Samantha Badra seperti tadi juga oleh acara bahwa non absolutisme itu juga absolutisme itu juga bisa dilihat dari sudut pandang non absolutisme bisa dilihat dari sudut pandang non absolutisme itu sendiri juga. Nah, lalu memang ada untuk menghindari infinite regress itu memang adanya namanya non absolutisme ya, atau yang keliru dengan yang benar, yang satya, yang samyak. Gitu. Nanti ini bisa dibagi juga. Nah, jadi kalau kita bilang bahwa yang relatif itu tidak bisa sustain tanpa ada yang absolut. Begitu juga yang absolut itu juga harus mempresuposisi adanya yang relatif. Seperti itu. Jadi semuanya saling melengkapi, aneh kan tahu ada. Jadi dalam yang absolut itu pun sendiri harus ada yang absolut untuk bisa membedakan ya, seperti itu. Untuk kita bisa benar-benar memahami. Nah, kalau di ini Paradoksino bahwa Paradoksino ini bilang bahwa suatu gerak, misalnya kita lihat sebuah panah yang bergerak. Nah, panah itu disebut bergerak kalau kita amati pada momennya, kan pas kita amati pada titik X misalnya kan nggak bergerak. Pada saat dia belum bergerak, dia tidak bergerak. Pada saat nanti dia sudah sampai di tujuan, dia juga sudah tidak bergerak. Jadi satu-satunya momen dia bergerak hanyalah pada saat momen sekarang dia bergerak. Ya, padahal pada saat kita mengamati momen itu, kan dia kalau kita pause gitu, kita mengamati benar-benar pada momen X, kan dia tidak bergerak. Nah, makanya paradok. Akhirnya toh panah itu bisa dari titik P bisa sampai ke titik Q gitu. Meskipun pada momen X, Y, Z-nya kita amati dia seperti dia. Nah, oleh Hegel memang di solusinya ya dia bergerak, ngomongnya dia ada di sini, being here, dan sekaligus not being here seperti itu. Nah, oleh Nagarjuna itu juga paradoks ini juga mirip ada
mula madhyamika kakarikanya Nagarjuna. Jadi misalnya gata gata pariksa, ini gata-gata pariksa itu maksudnya, bab momen tentang motion pariksa itu tentang motion. Jadi, gatang nah, gatang yate maksudnya, apa yang sudah bergerak itu tidak bergerak, apa yang sudah sampai sudah tidak apa yang sudah bergerak itu sudah tidak bergerak, kalau apa yang belum bergerak, has not moved, itu kan juga tidak bergerak. Yang terpisah dari yang sudah bergerak dan yang belum bergerak, kita tidak bisa tahu adanya momen, karena pada saat momen kita amati, dia juga bergerak. Kalau menurut Syatwada ya otomatis bahwa gerak itu makanya dari sudut pandang yang disebut ada, sudut pandang lain dia disebut tidak ada. Jadi semuanya bisa masuk ke Syatwada juga. Nah, kalau paradok Russell bahwa misalnya ada sebuah himpunan yang dia misalnya ada nah, himpunan binatang yang ada di dunia kan anggotanya misalnya kucing, domba, kuda. Lah, himpunan ini sendiri kan bukan binatang. Jadi himpunan sendiri ini dia tidak masuk ke dalam himpunan binatang yang ada di dunia. Begitu. Tapi ada juga himpunan yang masuk. Contohnya himpunan dari segala yang misalnya prinsip kausal bahasa, itu kan maksudnya yang abstrak yang tidak bisa kita persepsi juga. Nah, himpunan segala hal yang abstrak ini sendiri juga itu pun adalah sebuah masuk ke dalam himpunan itu sendiri, himpunan dia sendiri, karena himpunan ini kan hal yang abstrak juga. Beda dengan yang tadi himpunan semua binatang yang ada. Himpunan tadi bukan merupakan sebuah binatang begitu. Jadi ada dua himpunan beda. Lah, oleh Russell dipertanyakan, apakah himpunan kalau ada himpunan yang beranggotakan himpunan yang himpunan beranggotakan dirinya apa anggota dari himpunan sendiri atau bukan? Nah, kalau dijawab kan pasti hasilnya paradok begitu. Kalau dia disebut jadi himpunan, kalau himpunan yang ada set of all set yang bukan anggota dirinya sendiri. Nah, himpunan ini tuh dia anggota dari dirinya sendiri atau bukan? Kalau dia anggota dari dirinya sendiri, lah berarti kan dia nggak masuk kriteria not member of themselves. Tapi kalau dia bukan anggota dari dirinya sendiri, himpunan ini, berarti dia justru malah jadi masuk himpunan itu. Jadi namanya rasa paradoks. Sama seperti Syatwada ya, ini juga dia dalam satu sisi dia masuk, dalam satu sisi lain dia tidak masuk seperti itu. Nah, kalau ini bentuk formal aja Mas ya, saya pakai nanti. Jadi kalau yang ini Grayling Nelson ini juga paradok yang menarik. Ada dua tipe kata-kata yaitu disebut autological atau yang heterological. Kalau yang autological itu adalah huruf yang bisa kata-kata yang bisa mendeskripsikan dirinya sendiri. Kata Inggris sendiri itu kan bahasa Inggris. Dia bisa autological, dia bisa mendeskripsikan dirinya sendiri. Kalau unhappy, contoh seperti kata unhappy, unhyphenated. Tidak ada garisnya. Ya, kata unhyphenated sendiri kan memang juga dia sendiri tidak ada garisnya, tidak ada stripnya. Ya, dia itu adalah autological. Nah, kalau pentasilabik, pentasilabik sendiri kalau kita hitung pentasilabik, 5 suku kata. Ya, dia sendiri adalah autological. Nah, ada katanya heterological, contohnya long ya. Long ini sendiri ya huruf yang kata yang pendek ya. Gitu. Kalau hyphenated sendiri, jadi dia tidak mendeskripsikan dirinya sendiri. Kalau hyphenated juga sama. Dia kan mendeskripsikan tentang satu kata huruf strip kan, tentang strip. Atau monosilabik, udah jelas-jelas monosilabik itu kan monosilabik 5. Dia bukan mono, dia tidak mendeskripsikan dia sendiri. Jadi ada 2 macam huruf, ya heterological atau autological. Nah, sekarang pertanyaannya apakah heterological ini adalah heterological? Karena kalau heterological ini disebut heterological,
eh, heterological adalah heterogeneous, berarti heterological is heterological, berarti dia kan bisa mendeskripsikan dirinya sendiri. Berarti dia maksudnya autological malah, menjadi sebuah kontradiksi. Nah, kalau kita jawab heterological bukan sebuah heterological, berarti dia adalah autological. Autological berarti heterological bisa menjelaskan dirinya sendiri. Jadi jadinya kontradiksi juga. Nah, itu juga oleh siapa saja dianggap paradoks seperti itu adalah hanya dari sudut pandang saja. Gitu. Nah, kalau layar paradoks, misalnya kata-kata yang saya bilang sekarang ini adalah salah. Nah, kalau kata-kata ini benar atau salah, kata-kata si dia ini, kalau itu benar, ya berarti salah dong. Nah, tapi kalau kata-kata dia ini ternyata salah, ya berarti memang benar dong, itu yang memang dia bilang. Begitu. Jadi ini ada yang memecahkan, oh ini ya berarti benar, itu salah, gitu. Sebuah paradoks dan sebuah kontradiksi. Nah, oleh Graham Priest. Potong sebentar, ini waktunya 4 menit lagi untuk memberikan statement. Oh iya, terima kasih, Mbak. Ini sudah menurut saya. Bagaimana kalau neither true nor false oleh Graham Priest? Dia tetap juga dibahas neither, misalnya kata-kata yang kalimat yang saya bilang ini bisa salah sekalipun neither true nor false. Ya tetap aja maksudnya kalau dia true, ya kalau kata-katanya ini disebut true, ya sama aja tetap kontradiksi karena masih ada unsur false-nya ya. Karena kalau dalam P atau Q cukup satu aja yang dia yang benar, maka kan proposisi itu benar. Jadi membenarkan yang salah, nah, otomatis juga jadi kontradiksi. Nah itu kan memang yang dia bilang juga, makanya di kontradiksi. Kalau dia bilang neither true nor false, itu kan juga yang dia bilang, berarti sebuah kondisi juga. Ya sama juga paradoksalitas ya. Jadi bilang bahwa semua ini istilahnya bahasa Indonesia apa Inggrisnya tumpukan ya apa. Nah tumpukan gandum ini grainnya ini kalau kita ambil satu kan masih tetap tumpukan. Nah kita ambil satu butir akhirnya jadi tinggal satu grain menjadi bukan tumpukan ya, tapi batasnya sampai mana yang kita bilang tumpukan dan bukan tumpukan lah itu jadi sebuah paradoks juga. Nah ini seperti Theseus juga bahwa ada sebuah kapal Theseus dia diperbaiki terus-menerus. Nah, apakah kapal Theseus itu kalau diperbaiki terus-menerus setiap partnya, apakah dia kapal yang sama atau beda begitu? Karena setiap partnya akan diperbaiki kan, diganti, dikit nanti jadi part semuanya menjadi beda atau bagaimana? Itu juga sebuah paradoks ya. Nah, oleh Jainism bahwa yang bisa menggunakan kalau misalnya kita Buddhis kan suka bilang bahwa sesuatunya adalah kosong. Nah, kalau kita tanya kan mana ada kita bisa bilang mana saya bisa melihat berbagai benda ini kok kamu bisa bilang kosong. Lalu si Buddhis bilang dari konvensional memang ini sesuatu pandang mutlak kebenaran yang ultimate yaitu kosong. Nah, pandangan bahwa truth doctrine ini kebenaran mutlak dan kebenaran konvensional ini yang paling cocok menggunakan adalah Jainism karena Buddhisme dan Advaita Vedanta ini juga bisa dibaca juga penjelasannya bahwa jadi mereka adalah orang yang hanya menganut satu sudut pandang. Kalau Advaita Vedanta hanya menganut sudut pandang adanya suatu Brahman yang permanen, dan sedangkan kalau Buddhisme permanen dan selalu ada. Tapi kalau Buddhisme Madhyamika, tentunya dia menganggap bahwa sesuatu yang tidak ada intinya, tidak yang inheren. Dia hanya mereka adalah seorang ekantawadi masing-masing. Tapi kalau Jainism dia adalah seorang ekantawadi. Jadi yang cocok menggunakan tutur doktrin ini lebih cocok secara filosofis itu dipunyai oleh Jainism. Ya demikian presentasi saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Sita. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Dr. Raino, cukup membuat mata terbelalak ya. Jadi supaya kita semakin mengerti lagi tentang epistemologi Jainisme, saya dan tim MFI akan membuka sesi tanya jawab.
Silakan bagi yang ingin menanyakan, silakan raise hand atau mungkin silakan juga mengetik di kolom chat. Mbak Cita boleh Mbak? Ya, Mas Hendar. Tapi saya nggak memunculkan wajah ya. Oke, silakan Mas. Ini apa namanya? Bukan paradoks kali ya nggak memunculkan wajah tapi suara doang ya, Dokter Raino ya. Tidak masuk yang paradoks yang macam-macam tadi ya. Ini kan hanya fitur. Tapi terima kasih ya Pak Dokter sudah menyampaikan hal-hal yang apa ya, bukan hanya menggelitik ya, tapi buat gatel ya kepala ya. Karena ini bukan apa namanya, bukan materi yang mudah dicerna dalam setengah jam atau 1 jam ya. Jadi saya mendapat kesan bahwa kalau kita mau paham bahkan 1 atau 2 slide saja dari presentasi Pak Dokter ini mungkin perlu berulang-ulang dan membaca rujukan-rujukan yang disebut di sini maupun lain ya, sehingga bisa lebih dong gitu ya. Ini maksudnya apa sih? Misalnya bagian-bagian paradoks tadi itu kan pertanyaan abadi ya, entah itu tentang kapal Theseus lah, atau Sorites, atau Heap of Grains, dan seterusnya tadi. Tapi saya juga tertarik bahwa pemaparan tentang apa namanya tadi yang disampaikan Aneka Tavada, maaf saya pasti spellingnya salah, tapi yang disampaikan di judul tadi itu dan dikaitkan dengan apa namanya misalnya tentang analisis movement ya, pergerakan, mengutip dari Zeno dan Hegel ya tadi membandingkannya. Saya kira itu suatu hal yang apa namanya membuka ruang dialog antara katakanlah filsafat timur dengan filsafat barat yang sudah banyak dilakukan juga oleh para pemikir nih. Nah, yang jadi pertanyaan saya sekarang mungkin ada 2 pertanyaan. Yang pertama sangat simpel pertanyaannya, sederhana dan lebih berupa kayak kesaksian gitu kali ya buat dari Pak Dokter gitu. Dalam penelusuran tentang materi yang tidak mudah atau tidak sederhana ini, kira-kira Pak Dokter menambah kebijaksanaan apa ya? Itu yang pertama ya. Jadi artinya what kind of wisdom that you have? Dari belum tahu tentang persoalan ini sama sekali sampai dengan malam ini misalnya sudah mempresentasikannya. Kira-kira apakah ada tahap perkembangan wisdom tertentu dan apakah itu bisa dibagikan ke kita juga supaya kita juga bisa belajar dari wisdom yang dipetik? Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira percakapan seperti ini, logika dan epistemologi, metafisika juga, itu apakah ada ruang perjumpaan yang masih hidup nggak? Dialog antara katakanlah aliran-aliran yang tadi filsafat India ini yang disebutkan di awal presentasinya Pak Dokter tadi. Sama yang aliran-aliran tadi kan mengutip Graham Priest misalnya ahli logika juga ya. Itu masih ada nggak ruang perjumpaannya, dan kalau ada itu apakah di jurnal atau di misalnya webinar atau Facebook atau apa, dan mungkin nanti juga boleh di-share di sini, bisa di ruang chat juga supaya bagi yang rekan-rekan yang tertarik nanti bisa ikut apa ya menyimak ya lebih jauh. Jadi percakapan malam ini tidak berhenti di hari ini saja gitu. Gitu Pak Dokter, terima kasih. Oh iya. Terima kasih untuk Pak Hendar, pertanyaannya menarik. Tentang saya, kalau pertama kali bisa mendapat wisdom apa, itu saya perjalanannya dulu kan belajarnya Madhyamika, Buddhism. Saya waktu itu pede sekali, bahwa tidak ada suatu hal yang inti yang inherent. Jadi itu kan di Mula Madhyamika Karikanya Nagarjuna, itu kan dibahas semua movement, bahkan kekosongan itu pun sendiri itu bukan sebuah dipandang sebagai substratum ya. Jadi emptiness atau sunyata itu sendiri adalah sunya juga, tidak mempunyai inti yang inherent. Nah, itu saya pede sekali pada saat itu. Lalu saya juga pede bahwa saya pede waktu itu saya di internet itu kan ada guru-guru bagaimana ya yang ngajar misalnya filsafat India, Advaita Vedanta. Lah saya pede, saya tanya itu guru-guru atau saya tanyakin berbagai macam aliran lah. Katanya, wah aliranmu hebat ngajarin mantra apa atau apa kok, tapi kok tetap akhirnya kok meninggal gurunya atau apa gimana. Nah, ada satu orang saya tanya seperti itu, kok itu kok gurunya guru Anda sendiri kok meninggal, yang si pengajar Advaita Vedantanya itu, atau
saya juga tanya Sunyata ya pada saat itu lah, ini dijawab bahwa segala sesuatu dia jawab pertama tentang meninggal itu mengapa kok guru Anda tetap meninggal, ya dijawab memang yang meninggal itu memang bukan kesadarannya tapi hanya tubuh. Lalu guru saya itu menjelaskan, kan otomatis harus bisa membuktikan bahwa kesadaran itu telah mati kan. Nah, otomatis lalu saya tanya, loh lah semuanya itu kan tidak punya inti yang inherent. Nah, kalau tidak punya inti yang inherent, ya termasuk kesadaran kan dia bergantung pada fisik ya, atau pada faktor lain ya kalau di Buddhisme bilangnya ya. Ada particaya samuppada. Nah, seperti itu bagaimana? Nah dijawab ya akhirnya dijawab pakai yang Anupalabdhi itu tadi yang pada saat deep sleep itu, bahwa ada pengamat yang bisa harus mengetahui ketiadaan segalanya, seperti itu. Nah, itu sampai Adwaita Vedanta. Nah, sampai Adwaita Vedanta saya juga menjadi pede, merasa bahwa saya ini sudah, wah tahulah Buddhisme, saya tahu Adwaita Vedanta. Saya kan sudah dari 10 tahun lalu ya, belajar yang Adwaita Vedanta, Buddhisme sama Buddhisme. Lalu ketemu Jainisme juga. Nah, Jainisme itu kan uniknya dia kalau menjawab ya seperti itu, ada sudut pandangnya itu membuat jadi komplit sekali. Jadi dia menguasai Madhyamika, menguasai juga Advaita Vedanta dan aliran-aliran lain guru saya yang Jain itu. Otomatis saya, wah jadi wisdomnya bahwa bahwa pengetahuan itu selalu ada yang lebih untuk bisa kita gali dan tergantung sudut pandang juga seperti itu. Wisdomnya ya kalau yang menurut saya, jadi kita jadi lebih rendah hati sama lebih menghargai berbagai sudut pandang orang lain. Kalau saya wisdomnya dari perjalanan macam bertanya seperti itu, dan Buddha, dan menariknya juga di Jain juga ini yang tadi sebelum saya sebut bilang bahwa kalau Buddha ditanya, kan Buddha itu dikatakan menghindari berbagai pertanyaan metafisik seperti tubuh dan jiwa itu sama atau beda, apakah semesta ini bermula atau tidak bermula. Oleh Buddha itu tidak dijawab. Beliau diam saja. Tapi oleh Mbah dijawab, karena menurut Buddha menjawab pertanyaan itu tuh bukan merupakan sebuah solusi untuk akhir duka. Nah, tapi oleh Jain, oleh Mahavira itu dijawab, apakah alam semesta ini kekal atau tidak kekal? Dijawab dari sudut pandang dia kekal, dari suatu sudut pandang dia tidak kekal. Jadi oleh Mahavira tetap dijawab semua. Jadi wisdomnya juga bahwa di Jain itu bahwa pengetahuan itu sangat penting. Jadi kita memang sangat bagus untuk mendapat berbagai pengetahuan karena itu bisa membawa kemajuan dan kebahagiaan. Lalu yang kedua, apakah ada di jurnalnya masih ada itunya? Ya masih. Graham Priest itu pernah membahas juga tentang tetralemanya Nagarjuna. Seperti sesuatu itu tetralemanya Nagarjuna oleh Graham Priest itu kan juga dibahas. Jadi punyanya tetralema jadi negasi, jadi sesuatu itu tidak oleh Sunyata itu kan melampaui keempat tetralema. Jadi sesuatu tidak bisa disebut ada, tidak bisa disebut tidak ada. Yang ketiga tidak bisa disebut ada dan tidak ada. Yang keempat tidak bisa disebut tidak ada dan bukan tidak ada. Gitu. Jadi 4 tetralema seperti itu. Ada, bukan, menolak ada, menolak tiada, menolak ada dan tiada, menolak juga, bukan ada dan tidak tiada. Gitu. Itu Graham Priest juga masih dibahas dan Garfield tentang ini saya juga poin yang origin to truth doctrine apa ini saya juga konsultasi sama Prof. Jeffrey DeLong ya, seorang ahli filsafat agama juga. Saya banyak beberapa materi sini saya konsultasikan oleh guru-guru Jain saya India. Ya guru Jain saya pun pakai surat pakai email, saya sama teman saya di India video call, saya bisa guru saya tanyakan juga. Dan ini masih tentang logika tetralema itu juga masih dibahas juga di Barat. Ada juga Prof. Jeffrey DeLong,
George Dreyfus itu yang dari Gelugpa itu juga membahas. Terus Grampris juga. Gitu Pak Hendra. Siap, terima kasih ya dok. Mudah-mudahan terus berkembang dalam telusur keilmuannya. Baik, terima kasih Mas Hendar. Untuk teman-teman yang lain bagaimana? Apakah ada pertanyaan mungkin atau tanggapan untuk Dr. Raido? Oke, jika belum ada, Mas Hendar, apakah saya boleh bertanya ke Dr. Reno? Silakan Bu Moderator. Oke, Dok, saya tuh sebenarnya punya banyak pertanyaan tentang materi Dr. Reno ini ya. Jadi kalau melihat judulnya epistemologi Jainisme dan misalnya jika ada mungkin teman-teman yang belum pernah mengetahui epistemologi Jainisme, terus mungkin ada juga teman-teman yang baru belajar filsafat atau belum pernah belajar filsafat, kira-kira kalau mau dijelaskan dengan penjelasan yang lebih sederhana atau yang bisa diterima secara umum, epistemologi Jainisme ini sebenarnya apa, Dok? Ya, terima kasih, Ini untuk Mbak. teman-teman yang mungkin baru belajar filsafat atau baru mendengar istilah ini. Bagaimana, Dok? Terima kasih Mbak Sita untuk pertanyaannya. Anekantawada itu jadi ya ini adalah hal yang berarti melihat bahwa suatu benda itu mempunyai aneka. Aneka itu kan berbagai macam, jadi berbagai macam aspek. Nah, berbagai macam aspek ini hanya bisa diakses oleh berbagai macam sudut pandang. Jadi sesuatu itu tidak bisa punya satu bukan tidak bisa, memang tidak punya satu sifat saja. Dia mempunyai berbagai infinite ya, tidak terbatas sifat. Dan ini sering kita pakai di sehari ya. Misalnya kita bilang itu seperti meja. Meja kalau kita lihat dari jauh beda kan dengan lihat dari dekat. Atau meja kita lihat dari bawah, atas, kanan, kiri kan tetap beda. Padahal itu tetap semuanya adalah satu meja. Nah, kita amati secara mikroskopik pun, misalnya atom-atomnya apa, semua kan beda semua. Dengan kalau kita secara makroskopik, jadi bahwa untuk pandangan gampangnya ya bahwa segala sesuatu itu punya multi aspek. Dan ini kita pakai sehari-hari. Pada saat kita kuliah atau pada saat ujian kan, atau pada saat kita ngomong sama orang, wah ngomongnya nggak sesuai konteksnya atau apa. Nah itu kan sama aja dia bilang sudut pandang. Jadi atau pada saat ujian di luar konteks atau apa, itu sama aja hanya karena kita beda sudut pandang aja gitu. Jadi atau kamu kok jawabnya kok apa mungkin nggak jawabnya kok muter-muter. Nah, mungkin yang dipakai sudut pandangnya seperti apa sih? Naya, ada yang pakai Raju Sutranaya. Jadi mungkin nggak muter-muter. Memang kalau sudut pandang yang diambil beda, kesannya jadi seperti ada yang muter-muter atau mungkin kesannya jadi seperti terlalu singkat gitu. Jadi aneka nawada ya adalah bahwa sesuatu itu dia punya berbagai aspek aneka gitu. Jadi kan gampang bahasa Indonesia kan banyak serapan dari Sanskerta ya, aneka gitu. Jadi banyak begitu bahasa menurut saya ya. Baik, terima kasih. Dok, sebenarnya apa ya istilahnya itu kita jadi toleran terhadap berbagai macam sudut pandang, begitu Dok ya? Kira-kira apakah itu juga bisa? Oke, lalu ya? Iya benar. Kita jadi toleran dari berbagai sudut pandang, benar. Oke Dok, sebenarnya ini komentar dari teman saya yang membaca sinopsis dari Dr. Reno bahwa apakah epistemologi Jainisme ini bisa ditarik ke konteks misalnya ada beberapa pengamat di televisi yang mereka punya perspektifnya sendiri-sendiri tentang sesuatu misalnya seperti itu. Lalu mereka tidak bisa toleran terhadap perspektif lain sehingga ada yang saling klaim terus kemudian mereka berakhir menjadi konflik. Nah itu kira-kira bagaimana Dok kalau menurut epistemologi Jainisme? Kalau seseorang menganggap satu hanya pandangan saja yang benar, dia disebutnya ekantawadi ya, bukan anekantawadi, ekantawadi, jadi satu eka. Jadi dia hanya ngambil satu sudut pandang lah. Itu yang membuat jadi tidak bisa menghargai sudut pandang lain. Padahal sudut pandang lain itu sesungguhnya adalah
bisa saja cuma satu aspek adalah aspek lain dari hal yang sama yang mereka amati. Nah, otomatis ya untuk aneka tawade bisa menjadi solusi untuk berbagai macam konflik yang muncul karena ya hampir semua konflik muncul karena menganggap mereka masing-masing benar. Nah, dengan aneka tawade ini kita bisa menghargai sudut pandang orang lain pun itu juga sesuatu hal yang bisa memberikan suatu hal yang toleran ya untuk bagus untuk situasi dan memperkaya pengetahuan kita sendiri juga. Karena sudut pandang lain kalau dipelajari seperti saya ternyata wah masa bahwa Madhyamika Buddhism wah maksudnya hebat atau apa ternyata pertanyaan tentang qualia, hard problem of consciousness itu juga sendiri di Madhyamika itu kan susah ya belum terjelaskan ya kalau hanya dengan pakai Madhyamika ya. Mungkin harus digabung misalnya pakai Advaita Vedanta atau aliran lain. Jadi sudut pandang itu kalau di saya sendiri, untuk saya sendiri menambah wisdomnya, saya mengkoleksi yaitu berbagai macam aliran filsafat itu untuk memperkaya pemahaman sendiri sehingga saya bisa toleran dengan Madhyamika, Advaita Vedanta, mungkin Sankhya, macam-macam gitu. Taoisme atau apa gitu. Menurut saya seperti itu. Baik, menarik sekali Dok. Terima kasih banyak. Saya lempar lagi ke mungkin teman-teman ada yang mau mempertanyakan sesuatu ke Dr. Reno, silakan atau mau menanggapi. Ya, silakan teman-teman. Oke, ada Mas Nurudin ya, kalau tidak salah. Silakan. Halo, bisa saya dapat dengar ya? Ya, Mas. Halo? Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam, Dr. Reno. Menarik sekali pemaparannya. Saya pikir ini ya, filsafat India dan kemudian filsafat Jainisme ini kan mungkin termasuk yang jarang dipelajari ya. Tapi dari pemaparan tadi saya menarik bahwa tradisi filsafat India ini yang mungkin tanggapan saya yang pertama saya bertanya. Yang pertama saya lihat tadi filsafat India itu bisa dibelah berdasarkan dia menerima Weda atau tidak. Jadi di situ patokannya salah satu yang fundamental itu sumber kebenarannya kan adalah Weda kalau dalam bahasa Indonesia yaitu kitab suci gitu loh. Dan saya melihat itu kok juga ada di Cina ya. Di Cina itu kan sebenarnya boleh dikatakan kitab suci atau tidak, I Ching gitu kan, Book of Change itu kan juga menjadi fondasi filsafat Cina, entah dia mau menafsir ala Tao, menafsir ala Confucius, menafsir atau menolak itu. Jadi, tapi kalau di Cina saya pikir tidak ada model dibelah dua menjadi apa itu namanya yang menolak atau menerima, tapi itu mungkin lebih kepada tafsirnya gitu, atau ya bisa juga menolak, tapi maksudnya kalau apa namanya pemilahan di mana di dia tadi menarik. Yang saya tanyakan begini, jadi kan kalau pemilahannya kan dua besar begitu ya, yang yang menerima Weda dan yang tidak. Nah kalau yang tidak menerima itu sendiri, apakah juga memiliki sumber kebenaran juga yang bentuknya mirip kitab suci gitu? Kalau Buddha kan mungkin Tripitaka, kalau Jainisme ini apa ya kira-kira? Apakah atau tidak ada yang bagian semacam itu dihilangkan? Itu yang pertama. Yang kedua, kan tadi dia menolak Weda ya sebagai sumber kebenaran. Sementara tadi Dr. Reno menjelaskan bahwa dalam kebenaran itu dia bisa multi perspektif ya. Jadi misalkan kalau di Barat itu misalkan empirisme, ada juga rasionalisme, kemudian siapa itu namanya Immanuel Kant, kayaknya dua-duanya ada benernya sih, terus dia satukan. Tapi kalau di mana di Jainisme ini kan kayaknya nggak hanya rasionalisme, nggak hanya empirisme, banyak sekali. Jadi mau disintesis mungkin bisa 1000 sintesis gitu kan sebetulnya. Semacam itu. Nah, Weda sendiri kan sebenarnya adalah satu bentuk kebenaran juga. Tapi kalau di sana kan tadi menolak, terus gimana ya? Posisinya sebenarnya gimana? Jadi dia berarti menegasikan di bagian itu ya.
itu saya mungkin sudah dijelaskan gimana kalau soal posisi Weda itu kan harusnya dia adalah bagian dari kebenaran itu sendiri. Kenapa? Tapi kan kalau di dalam dikotomi tadi kan dia berarti kan seakan-akan ya udah enggak lah, enggak menerima. Itu gimana ya? Apalah kalau misalkan memang ditolak, kenapa dia ditolak? Apakah dia tidak bisa menjadi sumber kebenaran juga? Nah kemudian saya juga tertarik yang ketiga, tadi kan dikatakan ya tentang Mahavira tadi ya, bahwa ketika orang ada dua level ya kebenaran. Jadi yang pertama tadi yang parsial tadi, sehingga perspektifnya jadi multi dan melihat dari misalkan kan benda tadi ya, Dr. Eno menjelaskan karena masalah waktu aja orang kan bisa aja lihat loh orang itu kok sekarang pemikirannya beda ya udah mau waktunya beda waktu itu dulu sekarang ya beda lagi. Nah tapi kan tadi dikatakan Jainisme itu bisa melampaui itu, ya kan? Dengan kayak semacam iluminasi atau gimana sehingga dia bisa melihat gambarannya itu utuh. Kalau yang soal itu tuh gimana ya? Saya minta penjelasannya karena itu juga saya lihat kan mirip ya di Taoisme juga ada yang semacam itu. Jadi si siapa Zhuangzi itu kan bilang, "Ya iyalah kok apa school of thought itu kan pada bertengkar sendiri karena mereka tidak melihat dari yang sempurna itu, maksudnya dari ibaratnya kalau zaman sekarang bird eye-nya. Hanya bird eye itu yang bisa kemudian kita bisa melihat yang sebenarnya. Saya minta penjelasan itu kalau dalam Jainisme itu gimana cara mencapai yang tadi, yang kemudian terang benderang nggak semua perspektif itu meliputi semua itu dan ya jadinya nggak ada yang tidak terlihat. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Nurudin untuk pertanyaannya bagus-bagus. Pertama betul dari sudut pandang ini dari sudut pandang membagi filsafat India dari menerima atau tidak menerima Weda. Nah, Weda di sini memang khas khusus untuk kitab suci yang 4 tadi itu, Rig Weda, Yajur, sama. Mohon maaf, suaranya mungkin bisa lebih besar lagi, agak kecil. Oh ya, maaf. Terima kasih Mbak. Bahwa jadi dari sudut pandang, memang ini pembagian ini kan dari titik sudut pandangnya menerima atau tidak menerima Weda. Jadi catur Weda, 4 Weda itu, Yajur sama Rig sama Rig, Yajur. Nah, saya malu lupa satunya. Nah, tak ya. Bentar ini. Atharva Weda. Oke. Atharva. Jadi betul memang Jain menolak, dan pertama pembagian ini kan dibagi itu juga yang memberikan pembagian itu dari orang yang dari Vaidika Dharmanya, orang yang percaya Wedanya yang memberikan pembagian ini. Sudut pandangnya pertama menolak atau menerima Weda sebagai sumber. Halo, Dok. Ya. Skriptural Jainism itu biarpun dia menolak Weda, tapi dia tetap mengakui kitab-kitab atau hasil yang diterima oleh para tirtangkara seperti Mahavira. Nah, tapi patokannya mengapa kok Jainism tidak menerima Weda? Karena bagi Jainism Weda itu termasuk ekantawadi. Jadi di Jainism di Weda itu hanya satu perspektif aja yang diakui. Jadi Brahman yang absolut, entah dia nirguna, maksudnya nirguna atau saguna Brahman, maksudnya Brahman adanya Brahman yang pencipta atau Brahman yang pemelihara, yang benar-benar absolut dia pemelihara, benar-benar. Nah, itu yang ditolak oleh Jain. Jadi bahwa segala sesuatu itu yang ada hanyalah yang ada. Seperti ya kayak Parmenides kan bilang seperti itu juga, tidak mengakui yang tidak ada atau perubahan. Bagi misalnya bagi Vedanta, Adwaita Vedanta kan tidak ada yang namanya perubahan. Yang ada hanyalah Brahman, perubahan itu hanya ilusi karena adanya maya sakti, ada namanya maya. Jadi seperti itu emas yang berubah jadi cincin emas, anting emas, sesungguhnya tidak ada perubahan.
Karena sama aja kalau dari sudut pandang emas, lah semuanya kan tetap sama. Emas batangan, emas cincin murni 24 karat itu, atau kalau atau yang mau dibuat anting-anting, dari sudut pandang bahan bakunya kan sama semua, tidak ada beda. Perubahan itu hanyalah ilusi, itu kata Adwaita Vedanta. Tapi kata Jain bahwa kamu bisa bilang perubahan itu ada, ya berarti memang dari satu sudut pandang itu ada. Buktinya apa? Buktinya kamu sendiri bilang dari sudut pandang dan menolak Weda itu ya karena Weda dan Vedanta ya. Biarpun Vedanta itu sendiri ada dibagi-bagi, ada Dwaita yang dualis, tidak hanya yang Adwaita ya. Nah, ditolak ya karena dia tidak ekantawadi, dan Adi Sangkara pun itu juga menolak Ekantawada. Jadi mereka itu ada perdebatan juga, uniknya seperti itu. Lalu yang pertanyaan Mas Nurudin itu yang pertama. Kalau yang pertanyaan Mas Nurudin yang kedua itu tentang ya, bagaimana cara tadi yang kedua apa Mas? Yang tadi yang tentang icing saya lupa tentang Enggak, itu kan kalau Buddha kan dia punya Tripitaka ya kan. Kalau oke. Jain itu apa ya maksudnya, yang apakah juga punya skriptural itu sebagai Iya. sumber kebenaran itu gitu kan. Masih iya, kalau di Anekantawada ya, yang disebut pengetahuan itu sumber pengetahuan yang maksudnya yang setaranya seperti Tripitaka ya, atau itu adalah kata-kata atau catatan yang ditulis oleh para murid Mahavira ya. Tergantung sekte aliran ya, di Gambara dengan Swetambara beda. Cuman tulisan para acarya, para guru-guru besar di Jain itu dianggap sebagai kitab suci. Jadi kitab suci dalam Jainisme itu bukan sesuatu yang dari pewahyuan atau yang harus hanya dari Mahavira ya, tapi kalaupun dia di dalamnya itu mengandung Atengkantawada yang benar, yang sesuai dengan prinsip-prinsip Jain, ya itu bisa dianggap sebagai sumber kebenaran yang sah begitu. Dan scriptural knowledge yang di Jain ini, yang Surutanyana ini ya apapun ya, yang itu bisa memberi pengetahuan, itu ada sumber pengetahuan yang sah. Lalu untuk yang ketiga, yang bagaimana supaya Jain mendapatkan pengetahuan yang komplit, komplit semua iluminasi itu memang kalau di Jain itu uniknya beda dengan Buddha, beda dengan Advaita, menganggap karma itu sebuah partikel, sebuah pudala, bukan atas abstrak ya, tapi benar-benar dianggap oleh Jain bahwa karma itu adalah partikel yang menutupi jiwa seseorang. Jadi partikel-partikel itu ketika sudah ditutupi, yang ditutupi itu bisa dibuka, bisa dibakar oleh dengan berbagai macam tapa. Makanya kan Jain itu kan yang digambarkan sampai bertapa keras, makan hanya sekali sehari, enggak minum ya cuman pagi tok sekali itu, dan dia tidak pakai mangkok bowl seperti Buddha itu enggak. Ya cuman makan cuman dari tangan kalau yang digambar. Tidak pakai baju, jalan kaki tidak boleh pakai alas kaki, tidak boleh naik kendaraan. Makanya Jain itu hanya terbatas di India ya, nggak ada di negara lain. Karena memang nggak boleh naik kendaraan, nggak boleh renang, nggak boleh mandi. Mereka tapa terus. Nah, itu dengan juga untuk membakar karma-karma yang menutupi jiwanya. Jiwa itu begitu karmanya dia yang menutupi dia hilang dengan tapa, itu dia akan meraih ini, iluminasi itu otomatis bisa terraih. Nah, itu dari sudut pandang yang biasa. Nah, dari sudut pandang lain, saya Acarya Kunda bilang bahwa jiwa itu ya sejak semula ya sudah omniscient, sudah teriluminasi. Hanya dari sudut pandangnya saja kamu lihat dia tidak teriluminasi. Dari sudut pandang karma yang tertutupi, dia belum teriluminasi, tapi dari sudut pandang lain dia sudah teriluminasi. Jadi ya pakai sudut pandang juga kalau jawabnya, ada yang seperti itu juga. Begitu Mas Nurudin. Ya, ini kan di gambar tadi kan di Mahavira tadi kan, ini kan contohnya tadi saya lihat di gambar itu kan ketika dia bertemu dengan dari mana tadi ya, Vedanta atau di mana, tiba-tiba dia sudah ngerti gitu kan, ibaratnya berarti dia sudah apa ya namanya, punya pengetahuan tadi kan tentang kalau bisa mendefinisikan Buddha maka harus mendefinisikan yang bukan Buddha, mendefinisikan yang bukan Buddha berarti juga mendefinisikan. Jadi misalkan
kucing itu bukan anjing, anjing bukan. Jadi kan dalam Iya, konteks itu kan paling nyambung tidak ya. juga. Jadi pengetahuannya kan tentang definisi itu menjadi sangat sangat multi apa namanya sangat kompleks ya dan Betul. cara tadi ya semacam kayak ritual tadi ya apa namanya bertapa atau semacam tadi lewat jalan apa knowledge yang seperti itu ya gitu ya sehingga dia Iya. bisa ngerti tadi itu gimana ya? Terima kasih. Iya. Di di Jain itu memang ada istilahnya asrafa banda nirjara, ya istilahnya penghentian karma yang masuk, membangkar karma yang ada. Nah, Mahavira ini disebutnya Tirtangkara, dia seorang Kevalgyan, jadi yang sudah mencapai omniscience. Nah, beliau sendiri juga memang bertapa keras. Nah, mencapai seperti itu oleh Jain itu ada dua macam. Dia bertapa seperti yaitu berdiri. Ini yang bertapaan seperti yang ditolak oleh Buddha ya. Berdiri satu kaki berjam-jam, berhari-hari tidak makan, tidak minum. Terus Jain juga mengakui adanya penghilangan karma dengan cara menambah pengetahuan dengan belajar filsafat. Itu juga bisa membakar karma. Terutama belajar untuk tentang jiwa atau ya otomatis kalau mempelajari jiwa harus juga mempelajari filsafat lawan loh yang tidak mengakui jiwa seperti Buddha. Itu semuanya bisa menambah pengetahuan lah. Pengetahuan ini juga bisa membakar karma. Gitu. Kalau di Zen seperti itu, jadi ya mendapatkan seperti itu dengan cara belajar ya. Jadi di Zen itu komplit. Mau berbagai macam yoga, ada yang lewat yoga pengetahuan, ada yang lewat bertapa, semua dijalani oleh pertapa Zen. Seperti itu, Mas. Untuk mencapai yang sempurna. Ya, terima kasih Mas. Jadi semakin dia menguasai berbagai tadi ya apa namanya metode dia berarti semakin komplit gitu ya. Walaupun itu pun ya perspektif juga gitu akhir-akhirnya saya juga mengakui itu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Iya, masih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan tanggapan. Di kolom chat ini ada yang nanya, Dok. Dan jadi apakah konsep Buddhis anatta atau tiada diri, tiada aku, tiada jiwa, dan konsep Jain tentang jiwa bisa direkonsiliasi dengan filosofi Anekantavanda ini? Bisa, apakah realisasi pencerahan versi Buddhis dan versi Jain adalah sama saja? Karena realisasi pencerahan Buddhis adalah dengan menebus pemahaman anatta, sedangkan pencerahan Jain dengan menebus hakikat jiwa. Silakan, Dok, bagaimana? Yang terakhir apa, Mbak? Dengan yang Jain menembus apa tadi? Sedangkan pencerahan Jain dengan menembus hakikat jiwa atau jiwa. Jiwa. Silakan, Dok. Oh ya, terima kasih Mbak Sita dan terima kasih Pak Deddy Sen. Ya, bahwa menurut bahwa Jain bilang bahwa betul Jain ini saya kok pada saat belajar Jain ini lebih mirip kok seperti dia itu kalau di Buddhisme Madhyamika yang Tibetan itu yang sentong ya, yang other emptiness. Jadi miripnya begini. Jadi Jain itu mengakui bahwa benda-benda itu tidak punya inti inherent yang hakiki. Contoh seperti kita bilang mobil. Kursinya. Kalau kita disuruh nunjuk mobil kita, yang kita tunjuk itu apa yang disebut benar-benar mobil? Apakah kursinya, mesinnya, sasisnya, rodanya, jendelanya, pintunya? Nah, ternyata kan kalau di protoli semua kan tidak ada namanya inti mobil. Nah, betul. Itu memang mungkin menurut Jain benda itu tidak mempunyai inti yang inherent. Mungkin hanyalah gabungan kombinasi dari itu tadi paramanu, pudgal itu. Jain memang mengakui itu ada compounded thing, itu memang mengakui adanya paramanu ya. Jadi benda-benda fisik itu hanyalah kombinasi dari berbagai paramanu gitu aja. Ya biarpun nanti ya oleh Santaraksita itu paramanu hubungannya dengan paramanu itu juga nanti dipertanyakan, tapi bagi Jain paling enggak dia mempelajari bahwa benda-benda itu hanyalah compounded thing. Nah, tapi kalau itu diberlakukan untuk jiwa, lah otomatis siapa yang mengetahui ketiadaan segalanya? Mengetahui ketiadaan inti yang inherent. Jadi memang sunyata di Madhyamika itu bukan sunyata kosong melompong tidak ada apa-apa ya, tapi sunyata dalam artian dependent origination ya. Tidak ada
satu inti yang hakiki, yang kekal. Semuanya itu hanyalah bergantung sebab akibat. Nah, masalahnya bagi Jin tetap hanya ada satu subjek yang mengetahui segalanya. Biarpun ada orang yang melampaui tetralema, tetap saja itu bagi Jin itu adalah sebuah qualia ya, sebuah experience. Kita kan mengetahui, wah misalnya kita mencapai pengetahuan non konseptual di Buddhisme ada yang wah dia melampaui tetralema ada, melampaui tiada, melampaui ada dan tiada, dan melampaui bukan ada dan tidak tiada. Nah, itu semua dilampaui pun itu adalah sebuah qualia, sebuah experience. Nah, tetap jadi experience itu tetap ada lah bagi Jin. Nah, itu kan tetap adalah ya kita tahu itu experience kan tetap harus ada consciousness ya. Nah, bagi Jin tetap saja itu direkonsiliasinya yaitu mungkin bagi untuk benda-benda yang lain ya jiwa itu tetap madhyamika itu tetap benar, tapi tetap bagian urusan jiwa tetap adanya suatu consciousness ya. Ya mungkin bagi Chen mungkin yang ya ekspresinya ya di dunia ini semuanya bisa ilusi. Cuma ada satu yang tidak bisa ilusi, yaitu bahwa pengalaman bahwa kita kena ilusi itu sendiri itu tidak bisa ilusi. Karena tetap ada pengalaman mengalami ilusi, biarpun semuanya itu misalnya kita melihat fata morgana, melihat bunga di langit atau mungkin jalan beraspal yang panas-panas jadi air, itu kan oh itu kan cuma ilusi fata morgana, tapi kan pengalaman itu ada, biarpun itu keliru. Jadi kekeliruan pun itu tetap ada lah. Oleh Jin, sifat ada itu pun tidak tetap diakui. Nah, apakah bisa direkonsiliasi? Memang pencerahan di Buddhisme saya pernah baca ada yang bilang bahwa Buddha mencapai kemahatauan itu maksudnya kemahatauan dalam artian hanya mengetahui keempat kebenaran mulia dan cara mengajar yang paling piawai atau apa itu namanya cara mengajar yang piawai yaitu disebut kemahatauan Buddha. Ada yang bilang juga bahwa kemahatauan Buddha itu seperti Zen, maksudnya benar-benar mengetahui segala lah. Tapi kalau Zen itu omniscience-nya kepalanya yaitu mengetahui segalanya itu benar-benar mengetahui ya, mengetahui cara menyetir mobil, mengetahui motor, jadi tetap tahu semua yang akan datang, yang pernah ada, dan yang sekarang ada, dan kombinasi semuanya. Itu kalau di Zen seperti itu. Nah, di rekonsiliasinya kalau menurut saya, kalau dalam aneka nawada ya, madhyam dalam aneka nawada itu ya. Jadi inklusif ya, karena dia masuk mengambil berbagai macam sudut pandang kawan yang masih bisa masuk ke dalam Buddhisme begitu kalau menurut saya dan begitu dan Buddhis pun itu tutur doktrinnya Buddhis itu sangat sangat utama ya. Nagarjuna pun bilang bahwa ajaran Buddha itu berdasarkan oleh Paramartika Satyam dan Vyapaharika Satyam. Pembedaan itu dan memang keduanya itu nanti dibilang tidak berbeda nanti ya. Tapi kan masalahnya itu dua pandangan adanya dua sudut pandang itu tetap saja itu kok sepertinya lebih cocok untuk seperti mengambil dari Jainisme ya, karena Jainisme itu yang memang dari dasar metafisika sama epistemologinya dia sudah nayawada, anekantawada. Jadi Buddhisme tiba-tiba memunculkan tutur doktrinnya pun itu menurut saya tetap masuk ke dalam Jainisme malah ya anekantawada. Begitu sih menurut saya Pak Dedi. Terima kasih pertanyaan. Baik, terima kasih dokter. Bagaimana Mas Dedi, Pak atau Pak Dedi, apakah ada respon balik? Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Di kolom chat juga ada dari Mas Nurudin, apakah ada kemiripan dengan Descartes? Bahwa pada ujung-ujungnya ada subjek atau kesadaran yang mengalami, ada subjek atau kesadaran yang melihat, dalam tanda petik, apa nama subjek ini dalam istilah Chain? Apakah ada dalam tanda petik? Silakan, Dok. Oh ya, terima kasih kita Mas Nurdin. Ya, benar tuh mirip sekali oleh Descartes ya bahwa satu-satunya hal yang tidak bisa dia ragukan adalah kenyataan bahwa dia atau kita meragukan segalanya ya. Bahwa betul memang di Zen itu juga seperti itu bahwa subjek itu disebutnya atma atau jiwa. Ngomongnya jiwa. Jadi atma jadi dan jiwa dalam Jainisme ini bahkan lebih halus juga tergantung ada sudut pandangnya, tingkat-tingkatnya juga yang lebih halus bahwa jiwa dalam Jainisme ini benar-benar jiwa yang hanya sebagai observer ya. Bukan bahkan kehendak bebas. Jainisme mengakui kehendak bebas, tapi dalam satu sudut pandang tertentu. Dari sudut pandang yang benar-benar mutlak, jiwa itu hanyalah
seperti observer, dia jiwa atau atma, dia bahkan tindakan, karma, fisik itu semua bukan bagian dari jiwa. Jadi benar-benar dia dualis yang kuat ya, strong dualisnya. Istilahnya jiwa sih kalau ya mirip Descartes memang. Jadi benar-benar subjek itu penting kalau di Jainisme dan subjek itu penting di Jainisme juga karena jiwa lah yang nanti meraih kevalgian ya begitu. Begitu Mas Nurudin, terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana Mas Nurudin? Ya, menarik ya. Saya juga terpikir nih dokter ini. Apakah Zain itu memang tadi dikatakan ya dia nggak boleh kemana-mana lah, dia nggak boleh berenang dan lain, tapi perkembangan pemikirannya sendiri itu apakah ke wilayah lain juga ada ya, misalkan ke dunia barat atau ke Cina, mungkin kalau Cina kan banyak Buddha gitu kan masuk ke situ, terus itu selain yang dari India tadi mungkinkah juga keluar ya, mungkin bukan lewat orang Zainnya sendiri, tapi misalkan orang lain mungkin yang ke India gitu kemudian terus disebarkan gitu, adakah catatan atau studi tentang itu? Ya, terima kasih Mas Nurudin. Iya, Jain itu betul lewat para pedagang juga karena Jain itu biarpun pertapanya sedemikian keras tuh banyak umatnya, rumah tangganya itu banyak pedagang ya, terutama pedagang diamond juga di luar negeri. Nah, mereka bisa membawa banyak di universitas itu juga di Amerika juga banyak orang Jain juga. Mereka juga membawa itu dan terutama kalau yang benar-benar mau membawa, yang bisa membawa ajaran Jain, itu yang dari sekte yang Swetambara, yang masih pakai jubah, yang bajunya putih. Itu yang lebih fleksibel dari di gambar yang telanjang, karena yang baju putih ini dalam satu hal mereka diperbolehkan naik pesawat, bisa ke Cina atau ke Indonesia ada di Jakarta itu juga ada yang Swetambara tadi. Ya tapi komunitasnya juga yang orang-orang India yang Jain di Jakarta itu ada. Nah, tapi itu dari Swetambara, maksudnya pemukanya loh ya. Itu Swetambara itu karena masih bisa traveling, masih boleh pakai baju, tapi mereka tetap sama-sama bawa ini apa? Kayak sapu itu untuk kalau sebelum duduk disapu dulu biar nggak ada hewan. Ada yang Jain yang pakai tutup seperti masker itu supaya hewan-hewan tidak terhirup masuk begitu. Jadi yang bisa menyebarkan ya pedagang itu sama terutama ya pemuka agama tapi yang sekte Swetambara ya. Begitu Mas Nurudin. Baik dok, terima kasih. Ya Mas Nurudin, silakan. Bagaimana? Oke, baik, terima kasih. Di kolom chat ada satu lagi dok dari Mas Daniel. Jika menurut Jainisme segala hal mempunyai karakter majemuk tak berhingga dan hanya bisa diakses dari berbagai sudut pandang, apakah pengetahuan absolut ditiadakan sama sekali atau masih mungkin diakumulasi dari pengetahuan atau pengalaman manusia? Lalu dampak teologis etisnya, manusia yang mendekati citra omniscience, yang aware atau punya Devalasnana itu yang bagaimana ya Pak? Oh iya, terima kasih untuk Pak Daniel. Iya, apakah pengetahuan absolut ditiadakan sama sekali? Iya, jadi pengetahuan yang dipandang kevalgiannya transenden ya. Jadi dia tidak bisa terbayangkan karena dia mengetahui segalanya itu pada saat bersamaan, tidak suksesif ya. Bukan diaksesnya itu dia bukan potensial pengetahuannya. Jadi benar dia itu semua pengetahuan itu dia hadir bersamaan. Yang saya baca di Prof. Ramji Singh ya. Beliau itu disertasinya di bidang omniscience di Jainism dan berbagai macam aliran filsafat India. Nah, kalau di Jainism itu dia pengetahuan absolut ini tidak ditiadakan ya kalau di Jainism. Maksudnya begini, pengetahuan absolut pun itu pun diakui di Jainism, tapi dianggap sebagai masih masuk dalam satu sudut pandang tertentu seperti tadi bahwa apakah andai kata non absolutisme itu absolut? Ya dijawab
non-absolutisme itu non-absolut karena absolutnya itu tetap bisa masuk ke dalam syatwada atau aneka-nawadanya itu sendiri. Jadi pengetahuan absolut itu pun juga masih masuk. Jadi benar-benar apa ya, transenden ya. Benar-benar kita nggak bisa terbayangkan lah. Lalu jadi pengetahuan absolut yang jadi yang kalau kita menggunakan sudut pandang seperti itu kan memang susah ya kita bayangkan melihat kubus dalam saat bersamaan atau mikroskopik meja dengan makroskopik meja secara bersamaan dalam satu hal, yaitu mungkin yang syatwada yang yang ketiga, yang keempat, yang afiah, yang tidak terceritakan. Wak itu kan wak itu kan bicara, afak itu maksudnya tidak terceritakan. Jadi benar-benar pengetahuan yang seperti itu tuh yang wah tidak terceritakan, tidak bisa kita cerita. Nah, jenis itu ada yang dibahas juga, apakah tenang kalau misalnya mengetahui segalanya, mengetahui sudah akan dilakukan oleh orang lain atau yang murid Jen mau melakukan sesuatu ini gurunya sudah tahu. Nah, nanti kan mungkin tidak ada free will atau apa atau bagaimana ya. Nah, itu memang dibahas juga ya. Ada yang bilang itu sebagai ada suatu problemnya sendiri seperti problem free will dengan omniscience ya, tapi lah karena bagi Chen seorang omniscient ini adalah seorang yang cuman observer ya aslinya ya. Dia tidak dari sudut pandang bahwa dia sendiri tidak memberikan suatu action ya. Karena actionnya sendiri itu dianggap bukan bagian fundamental dari jiwa. Action itu hanyalah maksudnya via bahar, jadi konvensional, kebenaran konvensional. Dia menjawabnya seperti itu. Jadi kebenaran mutlaknya, jadi seorang Siddha atau seorang Tirtangkar, Arihan itu benar-benar pure observer yang maha tahu. Jadi mengetahui segalanya, tapi dia pasif awareness seperti itu. Seperti itu kalau di Zen. Jadi memang memang unik ya, menarik Zen itu. Seperti itu, Pak Daniel. Baik, terima kasih dokter. Ada juga respon dari Mas Daniel. Ada di kolom chat. Baik, terima kasih untuk respon. Apakah ada lagi mungkin respon atau tanggapan dan pertanyaan dari teman-teman lainnya untuk Pak Dokter? Silakan. Oke, Dok, ini waktunya tinggal 7 menit lagi ya, karena jam 9. Saya mau tanya juga sebenarnya, mungkin kalau ada yang masih tanya lagi silakan. Oke, jika tidak ada, saya mau bertanya kepada dokter. Tadi kan sudah dijelaskan soal means of knowledge-nya Jainisme ya. Jadi ada sensory perception, scriptural knowledge, dan seterusnya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 means of knowledge. Jadi dari 7 ini, apakah di dalam Jainisme ini ada sistem yang hierarkis? Atau dari 7 ini mana yang lebih tinggi? Atau semuanya sama? Atau bagaimana, Dok? Yang ya kalau means of knowledge seperti ini hierarkinya dilihat dari ada yang namanya dibaginya kalau di Jainism itu ada yang pembagiannya paroksa dan aparoksa, jadi direct sama indirect. Kalau yang direct itu contohnya Manahpariyaya itu direct sama Kevalgyan ya. Kevalanyana itu karena dia dari jiwa dia benar-benar mengetahui segalanya tanpa adanya perantara sesuatu. Jadi kalau di Jain dari sudut pandang direct dan indirectnya, yang paling direct, yang paling langsung itu ya Kevalgyan sama Manahpariyaya ini. Nah, bahkan sensori pengetahuan indera pun itu masih dianggap tidak direct, indirect. Kalau sensori persepsi matinya, nah ini karena dia masih ada pikiran, masih ada sense, masih ada indera, masih ada jarak semua. Tapi kalau omniscient ini tidak ada jarak. Nah, kalau dari hierarki tadi hierarki yang paling direct sama paling indirect yang langsung dengan tidak langsung, kalau hierarki dari sudut pandang kekomplitan yang paling komplit yang Kevalanyana ini. Jadi dia kan komplit semua. Nah, memang jadi oleh Acarya Samantabhadra dikatakan bahwa Syatwada dan Nayawada itu adalah tools untuk sebagai orang biasa itu memahami berbagai macam hal
mau mendekati kayak seperti omniscient kayak Valanyana, tapi dia nggak langsung. Jadi dia bilang, oh sesuatunya sudut pandang ini semua dikumpulkan semua lah, itu bisa memberikan gambaran pandangan yang mendekati menyeluruh. Tapi kalau yang benar-benar menyeluruh, hierarkinya yang paling tinggi tetap kayak Valanyana, karena ini yang memiliki hanya yang benar-benar sudah tercerahkan ya, yang benar-benar bisa melihat suatu substansi itu dengan interaksinya dengan substansi lain dan dalam berbagai mode dan berbagai perubahan sifat, interaksi, kombinasi, mutasi semuanya itu kayak Valanyana. Gitu Mbak Sita. Kalau dari hierarki ya, dari tergantung sudut pandangnya juga. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Apakah dari teman-teman ada tanggapan mungkin? Silakan untuk dokter. Ya, silakan Mas Nurudin. Ya, terima kasih. Mungkin singkat saja. Tadi kan katakan yang tingkatan yang lebih tinggi tadi ya, bahwa dia bisa mengetahui dari berbagai sudut, dan saya jadi teringat poster di untuk malam hari ini kan gambarnya kalau nggak salah Dr. Stern. Jadi apakah seperti itu ya? Jadi kan Dr. Stern itu ketika menghadapi siapa tuh yang pakai cincin itu kan dia melihat kemungkinan tak sampai berapa mungkin kita bisa menangkapnya cuma satu. Jadi apa seperti itu ya? Jadi dari berapa ratus ribu atau berapa? Jadi kan dia kan jadi kayaknya juga gitu tadi ya, Mbak Fira tadi, apa yang kira-kira datang tuh di antara kemungkinan itu dia nebak, dan nebakannya betul gitu. Apa gitu ya? Terima kasih. Iya benar, benar Mas, terima kasih Mas Nur. Iya benar, saya suka sekali itu Dr. Strange tuh. Saya suka yang ya itu bisa melihat berbagai kombinasi ya. Ya seperti itu. Jadi semua kombinasi hal yang akan terjadi atau yang tidak terjadi. Dan uniknya, oh ya, ada satu lagi keunikan dari Jainisme itu adanya pembagi yang bakal mencapai pencerahan, ada yang tidak akan mencapai pencerahan. Itu uniknya ya di Jainisme ya. Jadi itu juga diketahui juga itu. Jadi istilahnya bhavya jiwa dan abhavya. Nah itu oleh Mahavira atau yang omniscient ini bisa tahu, oh ini ya itu mungkin etisnya di situ ya, jadinya unik sekali ya. Kok ada yang ya kok ada yang ajaran yang wah mau membawa seperti, tapi kok ada yang bilang oh ini dia tidak bisa tercerahkan, oh ini bisa ini ya. Jadi dia bisa melihat berbagai ini bakal tercerahkan, ini nanti tercerahkan dengan nama siapa ya mungkin referensi itu. Ya, tapi saya pernah tanya juga oleh guru saya juga, bahwa pernah saya baca juga di kitabnya juga, saya tanya guru saya James juga, bagaimana kalau gitu, bagaimana saya bisa tahu bahwa saya adalah jiwa yang bakal mencapai kemahatauan kepaujaan, atau saya adalah jiwa yang tidak akan mencapai kemahatauan? Dijawab, ya kalau kamu bisa bertanya seperti itu, ya berarti kamu punya, karena hanya orang yang bhavya jiwa yang peduli akan hal-hal seperti itu. Kalau kamu nggak, kalau orang yang tidak akan tercerahkan ya nggak akan dia peduli seperti itu. Jawabannya seperti oleh guru saya. Nah, dan memang uniknya bahwa jiwa yang bisa tercerahkan tidak bisa dipahami tanpa adanya jiwa yang tidak bisa tercerahkan. Nah, itu uniknya ya, aneka tawada ya. Jadi benar-benar keunikan di Jainisme seperti itu. Gitu Mas Nurudin. Bagaimana Mas Nurudin? Silakan tanggapannya. Mas Nurudin. Iya, terima kasih. Jadi posternya udah cocok gitu. Bisa dilanjut mestinya dengan filsafat Jainisme dan Dr. Strange itu. Ya sama Mas Nurudin juga ya. Baik, terima kasih. Untuk tanggapan terakhir atau apakah ada lagi?
Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang lainnya. Saya kira waktunya sudah habis ya. Sudah jam 21.00. Saya belum berani untuk menyimpulkan terlalu dini karena ini materinya sangat kompleks dan sangat kaya sekali. Mungkin perlu ada Dr. Reno Raditya lagi perlu menjelaskan lagi untuk yang versi kedua kalinya dengan Dr. Reno Raditya. Yang jelas yang saya tangkap dari epistemologi Jainisme ini kita melihat sesuatu itu tidak dari satu sudut pandang, mohon maaf ini ada distraksi ya dari luar sana. Jadi sebenarnya mungkin menarik sekali ini bisa dijadikan sebagai solusi untuk melihat sesuatu itu menjadi lebih jernih ya, karena kita melihat tidak dari satu perspektif saja, tapi dari berbagai macam perspektif. Terus kemudian yang tadi saya juga tangkap itu Dr. Reno juga menjelaskan bahwa ketika kita melihat sesuatu itu juga perlu tahu konteksnya. Seperti ada gambar orang yang bawa keranjang dengan sayur, itu berarti bahwa konteksnya dia mungkin baru dari pasar atau baru belanja sayur, jadi tidak memasak ya, begitu Dr. Reno ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian saya kira banyak sekali yang perlu ditangkap dari penjelasan Dr. Reno. Mungkin kita bisa langsung di YouTube-nya ya, Mas Hendar dan tim dari MFI. Saya rasa cukup untuk hari ini atau malam ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir dan Dr. Reno untuk penjelasannya. Teman-teman MFI juga ini dalam kolom chat ada undangan ya. Kalau ada yang mau bergabung dengan komunitas MFI bisa klik link WA-nya. Dan juga ada undangan juga tanggal 3 Oktober itu juga ada lagi diskusi tentang dialektika, teori, dan praksis dalam terang pragmatisme Richard Rorty bersama Petrus Federico. Seperti itu ya Mas Endar dan tim MFI. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Kita bertemu lagi di diskusi yang selanjutnya. Terima kasih banyak Dr. Reno dan Mas Endar.